Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini kita di malam minggu, kita bicara yang namanya kuliah malming ya. Kuliah malam minggu, kuliah yang berhubungan dengan lebih kepada mentalitas daripada fisikalitas ya teman-teman ya. Jadi secara umum ya mungkin diawali mungkin pembicaraan kita hari ini dengan khusus untuk kali ini kita nanti akan ada giveaway ya Des ya, mungkin special prize khusus bagi teman-teman yang sehat nih ya, semuanya teman-teman yang sehat. Kita akan ada nanti siapa yang kasih komentar terbaik ya di IG dan juga di Dunia Aderai ini ya. Teman-teman nanti akan dipilih oleh Mbak Desi ya, boleh ya Mbak Desi ya, untuk memilih nanti kira-kira siapa yang nanti akan dapat hadiah ya dengan komentar yang baik. Hadiahnya adalah, tapi nggak berlaku bagi teman-teman yang lagi sakit ya, tapi berlaku bagi teman-teman yang sehat ya. Hadiahnya yaitu adalah nanti bisa bermalam di kamar VIP ya, khusus di Rumah Sakit Hasan Sadikin nanti di sebelah sini ya Des ya. Gimana sih? Mau gak Des? Rumah sakit dong. Iya, tapi kamarnya VIP gitu. Mau gak Des? Ya nggak mau lah Pak. Kenapa nggak mau? Kan itu kan VIP. Kan jarang loh bisa nginep di kamar VIP. Rumah sakit. Nggak mau ya? Jadi jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya yang saya mau katakan kepada teman-teman, ketika kita lagi sehat ya, ditawarin adanya sesuatu yang VIP seperti itu ya teman-teman tentu nggak mau ya, karena nggak ada kebutuhan, betul ya Des ya. Betul. Nah tapi ironisnya kalau teman-teman sekarang hari ini lagi pada sakit, mungkin nyari kamar aja udah susah ya, bener gak Des? Iya kan ya? Iya, betul. Kalau seandainya hari ini, jadi ini sebenarnya hanya bercanda teman-teman, tapi nanti satu saat saya bener kasih giveaway deh ya, betul ya. Ntar kasih giveaway-nya katanya maunya sepatu bekas saya pakai dari Under Armour kali ya. Nanti pasti deh akan berlaku nih ya. Tapi intinya sebenarnya saya cuma cerita sama teman-teman sekalian adalah bahwa aktivitas yang paling konsumtif kalau teman-teman tahu tuh sebenarnya adalah ketika kita bukan beli barang, apakah mau barang yang mewah, mau barang yang bagus, barang yang kadang-kadang kita anggap sebagai nggak perlu. Tapi aktivitas yang paling konsumtif adalah ketika kita harus membeli apa Des? Membeli sehat. Kenapa? Karena kalau kita beli barang, uang kita habis, kita dapat penggantinya dalam sebuah barang tersebut ya. Apakah tadi bisa tas, bisa baju, bisa sepatu, bisa jam atau apapun juga ya. Betul. Nah tapi kalau seandainya kita beli sehat, kita udah buang-buang uang, kita dapat sehat yang harusnya sehat sudah kita miliki. Tapi karena kita sia-siakan dengan teman-teman seenaknya aja gitu ya. Nah ini memang yang saya sering cerita. Kenapa sih sehat itu sebenarnya nggak butuh motivasi ya. Orang kalau ditanya pilih sehat atau mencret, pilih sehat atau diare, pilih sehat atau migrain, pasti kan pilih sehat gitu ya. Tapi poin dari cerita ini saya cuma mau mengatakan adalah bahwa kenapa kita sewenang-wenang dengan kesehatan kita, karena tubuh manusia begitu sempurnanya, betul ya Des ya? Berbeda dengan keuangan di mana kita tidak pay attention pada saat itulah, maka kita langsung diganjar dengan penalti di mana kita tidak bisa bayar cicilan ketika kita tidak mengatur keuangan. Tapi ketika kita tidak mengatur kesehatan, teman-teman masih ngerokok, teman-teman masih makan sembarangan, nggak olahraga dan apa, dan hari ini teman-teman masih hidup aja dan nggak mati-mati ya. Artinya apa? Artinya di sini sebenarnya kita mesti bersyukur. Yang saya cerita ya, membayangkan bersyukur ketika kita punya pacar atau pasangan gitu ya, yang kita sia-siakan, dia tetap sayang sama kita terus gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya kita juga benar mau sayang, itu dia sayangnya kayak apa? Itu yang disebut dengan namanya kecerdasan tubuh manusia ketika diberikan satu kebaikan dengan menciptakan kesenangan pada apa? Bukan hanya pada badan, bukan hanya pada pikiran, bukan hanya pada emosi dan life energinya. Itu semua teman-teman yang terjadi adalah badan kita akan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Makanya kenapa dikatakan the most sophisticated gadget, atau dibilang bahwa badan itu adalah gadget yang paling canggih gitu yang kita miliki ya. Dokter aja butuh istilahnya hanya untuk menguasai satu organ saja butuh belajar puluhan tahun tuh teman-teman ya gitu. Nah sedangkan kita punya organ yang begitu banyak. Health dari kata whole, holistic, artinya satu sama lain saling terkait teman-teman sekalian. Nah makanya kenapa teman-teman sekalian menyenangkan kalau seandainya misalnya kalau kita bisa jaga kesehatan kita, itu sesuatu yang menyenangkan. Pendekatan sehat bisa dengan cara apa? Pendekatan sehat bisa dengan cara pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, betul ya. Teman-teman kan kadang-kadang punya apa coba? Punya misalnya motor yang kita sayang kan, tentu bensin yang dimasukin ke dalam motornya tentu kan kalau bisa juga yang istilahnya
maunya yang terbaik ya. Iya. Bisa sampai ntar tiba-tiba ronnya kurang 2 aja, nanti teman-teman bisa marah-marah kan ya kan. Itu kan artinya menunjukkan betapa dalam urusan benda mati yang kita kendarai aja teman-teman kan nggak mau rugi kan. Iya. Nah apalagi membayangkan kayak tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Tapi apa yang masuk seenak jidat apa aja boleh kita masuk kan, bukankah hal yang bijaksana teman-teman sekalian. Nah tapi kenapa kita nggak kenapa-napa? Karena sehat tidak memiliki sense of urgency. Nah makanya kenapa saya katakan tadi, memang sehat tidak menarik selagi kita tidak miliki, masih kita miliki. Menjadi begitu sangat menariknya ketika dia pergi dari kita. Yang saya sering katakan ya Des, yaitu adalah waktu kita sehat kita punya 1000 mau ya, apa aja semua ya. Betul. Tapi ketika tiba-tiba sehat diambil dari kita karena ulah perilaku kita, 95% itu penyakit karena ulah perilaku kita. Tiba-tiba 1000-nya turun jadi tinggal 100, tinggal 10, akhirnya tinggal 1, maunya tinggal apa Des? Hanya cuma mau sehat. Padahal lagi punya sehat, sehatnya bukan menjadi kemauan kita. Dan ketika kita diberikan yang namanya giveaway berupa hadiah kamar VIP dan juga boleh, Desi nanti mau dikasih cincin katanya ya, tapi cincinnya buat dipakai buat dipasang di pembuluh darah gitu ya, itu pasang ring namanya ya. Gitu ya, kan kita nggak mau gitu ya, tapi ironisnya ketika kita sakit kita membutuhkan itu gitu ya akhirnya kebanyakan dari orang. Nah, jadi poin dari cerita ini teman-teman sekalian, sebenarnya berhemat itu ya, kalau saya berbicara tidak hanya berhemat dalam hal mungkin urusan belanja, betul gak Des ya? Iya, betul. Dalam urusan kita berkonsumsi gitu. Tapi kalau teman-teman mau menjaga kesehatannya dari dini hari gitu, istilahnya dari sekarang gitu ya, dari awal, dari sekarang masih punya sehat, kita sebenarnya akan menciptakan yang namanya pola perilaku berhemat itu sebenarnya ke depannya. Teman-teman bisa bayangin gak sih sekarang banyak teman-teman yang udah umur 30 tahun, udah umur 35 tahun, apalagi yang udah umur di atas 40 tahun atau 50 tahun, itu isi tasnya kan apa aja tuh Des? Semua segala hal yang sifatnya ketergantungan kan? Mulai daripada misalnya gula darahnya tinggi, nanti dia harus makan obatnya. Tekanan darahnya tinggi, dia punya buat obat buat hipertensinya. Nanti dia bilang kolesterolnya bermasalah, lalu dia mesti mengkonsumsikan cystatin drugs-nya. Lalu misalnya darahnya ntar kental, dia mau mencari untuk pengencer darahnya. Belum dia stres, dia pakai antidepresi. Belum kalau pusing dikit, nanti makan obat lagi. Belum nggak bisa tidur, nanti dia makan obat tidur lagi. Apalagi yang lain Des, kayaknya semuanya kita lakukan. Jadi itu yang disebut dengan namanya yang obat, sebenarnya ada nuansa urgensi di sana. Makanya kenapa kan dikatakan medikasi adalah menekan gejala. Yang di-manage tetap kesakitan, tapi ada pesan tersembunyi di balik daripada medikasi. Ketika dokternya bilang, ya nih dibantuin loh, ya kita ya sama obat-obatan, tapi setelah itu apa yang kita harus lakukan kan merubah ulah perilaku kita. Nah teman-teman lupa merubah ulah perilakunya, akhirnya lebih kepada yang penting ketergantungan obatnya. Mau makannya yang banyak aja, yang penting nanti kan udah ada obatnya. Teman-teman hati-hati aja di sana. Jadi sekali lagi kalau berbicara yang namanya penghematan, salah satu yang kita bisa menghemat itu dalam urusan diri kita itu adalah ketika kita bisa menghemat dalam hal mengeluarkan uang untuk membeli kesehatan, termasuk juga membeli kecantikan, termasuk juga membeli kekuatan tuh teman-teman sekalian ya kan. Zaman sekarang ini unik gitu, pria sibuk nyuntikin tangan dan bokongnya, wanita sibuk nyuntikin mukanya kan gitu ya. Belum lagi sebagian lagi yang lainnya sibuk juga untuk apa? Sibuk membeli berbagai hal gitu untuk mempertahankan sehat, padahal sekali lagi ada opsi lain teman-teman yang mungkin yang jauh lebih mudah dan lebih murah. Balik lagi saya tidak menyalahkan dengan teman-teman bilang saya mau melakukan pendekatan kuratif, ya kan memang ya namanya kalau sakit kan harus diobati ya Des ya. Tapi sekali lagi kalau kita mau berfokus, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, kita berfokus kepada namanya preventif dan promotif. Jadi kita bisa beli sehat dengan cara apa? Dengan cara mencari ke dalam teman-teman sekalian, yaitu adalah apa? Merubah perilaku kita. Pendekatannya bisa chemical, pendekatannya bisa mekanikal atau struktural, dan pendekatannya bisa emosional. Artinya apa? 3 pendekatan yang menjadi yang namanya, kalau disebut dengan namanya gerakan masyarakat hidup sehat yang sesungguhnya. Selain Zumba setiap hari Jumat, yaitu adalah apa? Mengatur pola makan kita, pendekatan chemical. 1, sumber dan jenis, penyajiannya, jadwal, frekuensi, dan juga jumlah apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu kan namanya pendekatan chemical. Pendekatan mekanikal adalah
mesti olahraga tuh teman-teman gitu ya. Olahraga itu adalah menciptakan obat dari dalam gitu ya. Bukannya kebalikan, oh rajin makan obat itu membuat sehat, rajin menciptakan obat dari dalam. Apotek yang sesungguhnya adalah tubuh manusia itu sendiri tuh teman sekalian. Jadi melatih 2 otot besar di dalam tubuh kita. Otot yang paling penting itu yang disebut namanya cardiac muscle atau otot jantung. Makanya kenapa teman-teman senang naik sepeda, berenang, lari, jogging ya kan? Mungkin melakukan olahraga permainan gitu ya. Apalagi yang lain lagi ya, dekat dengan alam ya, jalan outdoor gitu ya. Olahraga terorganisir, bisa mungkin senam-senam ya tadi ya, bisa high impact, low impact dan sebagainya. Yang kedua adalah otot rangka, itu adalah melatih kekuatan yang namanya badan kita, yaitu adalah latihan beban ya. Latihan beban ya itu tadi bisa dengan menggunakan tubuh sendiri atau bisa menggunakan alat bantu tuh teman-teman. Nah itu juga sesuatu yang baik adanya. Jadi sekali lagi teman-teman, dan yang terakhir adalah pendekatan emosional itu lebih kepada yang tadi saya katakan adalah gerakan nafas kita, ternyata gerakan pikiran kita dan sebaliknya. Ketika kita lagi kesel, lagi sebel, lagi marah, otomatis nafasnya pendek dan cepat. Ketika kita lagi senang, lagi dekat dengan orang dikasihi, dari ada rezeki, lagi jatuh cinta dan sebagainya, nafasnya panjang dan pelan. Nah, panjang dan pelan mengaktifasi relax respon, tumbuh dan kembang. Cepat dan pendek mengaktifasi stress respon, akhirnya imunitasnya berproteksi, makanya fight or flight. Nah, jadi dari situ teman-teman akan bisa lihat bahwa badan kita itu palang pintunya atau pandunya itu memang adalah kadang kita stres, kadang kita relax, stres, relax ya. Tapi kalau kita stres terus menerus, bukan by design, bukan kita ciptakan in short term, tapi as a long term emotionally stress gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa yang terjadi adalah badannya lelah dan capek. Nah makanya terjadi berbagai hal tuh teman-teman sekalian ya. Produksi asam lambungnya kurang, ototnya jadi tegang, lalu tekanan darahnya jadi tinggi, akhirnya berpengaruh ke macam-macam ya. Kortisol hadir, stres, gula darahnya naik, perutnya buncit, pipinya tembem, pantatnya tepos, ototnya hilang ya. Bukan ide baik tuh semuanya ya teman-teman. Jadi hal tersebut yang kita pay attention. Nah mumpung masih sehat nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi, hemat tidak hanya berhemat dalam hal kalau kita berbicara yang sifatnya yang hubungannya dengan perekonomian gitu ya, kayak mau cari barangnya yang kalau bisa yang paling murah, kalau bisa pilih tempatnya yang paling ideal ya, yang tidak terlalu boros dan sebagainya. Uang aja diatur ya, karena mau apa? Karena mau hemat ya, betul ya Des ya. Tapi ketika kita sakit, teman-teman udah pernah gak bayangin berapa biaya operasi, berapa biaya kemoterapi, belum lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan setelah operasi, mulai dari obat, perawatan dan sebagainya. Kalau bisa nggak sakit, kenapa enggak gitu loh teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kita kan sibuknya mikirinnya ke sana, bukan ide baik ya. Tapi balik lagi teman-teman, ada istilah yang namanya kita makin lama kan makin tua. Makin lama kadang-kadang akhirnya sakit hadir ya gitu ya, dan akhirnya terjadilah kematian. Nanti itu adalah sesuatu yang memang kita harus alami, kita jalani. Tapi ada istilah yang disebut yang namanya aging gracefully gitu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak mau juga membuat satu yang namanya investasi berupa cicilan nih kita, tapi cicilannya terhadap kematian gitu. Karena ulah perilaku kita tadi ya, apalagi teman-teman yang sering beralih ke dalam form of escaping. Apa aja tuh? Escaping ke fooding, akhirnya permasalahan metabolic syndrome. Escaping ke smoking, akhirnya permasalahan pernafasan. Escaping ke drugging, permasalahannya mungkin kesehatan secara menyeluruh overall. Escaping ke drinking, permasalahannya apa? Yaitu adalah misalnya fatty liver disease gitu ya. Escaping ke apa lagi Des? Shopping gitu ya. Masalah ekonomi kalau itu ya. Nah jadi teman-teman hati-hati di sana. Jadi kita pasti nanti akan harus hidup dengan dampak sampingnya. Teman-teman, beberapa hal yuk kita rubah mindset, cara pandang kita itu yang berkontribusi sangat besar. Hampir 50% daripada kesehatan kita itu tergantung daripada mindset, cara pandang itu, yang makanya kenapa di dunia Adira sebenarnya saya sering ceritakan ya sama teman-teman, hanya ingin membesarkan hati teman-teman melalui kuliah malam minggu ini. Hanya cuma mau bilang nih teman-teman, mumpung kita masih sehat loh ya, masih diberikan kesempatan, tiada kata terlambat loh. Kalau kita mau hari ini, kalau mau merubah arah
perjalanan kita bukan yang menjauhkan kita dari sehat atau mendekatkan kita pada sakit, tapi sebaliknya kan, menjauhkan kita dari sakit dan mendekatkan pada sehat. Dan teman-teman sekalian ya, kadang-kadang balik lagi, dalam menjalankan sesuatu itu kita tidak boleh punya yang namanya mentalitas konflik atau versus, atau istilahnya mentalitas kambing hitam. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yang saya sering katakan, teman-teman, orang suka nanya sama saya, Mas Adi, bagusan mana? Atur makan apa olahraga? Bagusan mana kira-kira? Makannya proteinnya dari hewani apa nabati? Bagusan mana kira-kira kalau seandainya saya kardio atau latihan beban? Kenapa teman-teman harus punya mentalitas untuk mengkambing hitamkan bahwa segala sesuatu itu adalah yang satu lebih baik daripada yang lain? Pada dasarnya, dalam dunia kesehatan semuanya sifatnya multifaktoral. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya sehat dan sakit itu adalah multifaktor sebagai konsekuensinya. Multifaktor sebagai investasinya, makanya kenapa konsekuensinya adalah sakit dan sehat gitu. Jadi akumulasi daripada berbagai investasi perilaku kita. Nah, dia terakumulasi dan akhirnya investasinya itu tadi. Jadi sakit gara-gara yang rokok juga, minum juga, olahraga jarang gitu ya. Adopsi ketakutan dan kecemasan ya, makanya jadi sakit. Kebalikannya, olahraganya juga udah bagus. Olahraganya apa? Latihan beban juga iya, kardio juga iya. Lalu habis itu ngatur pola makan, iya. Apa aja yang diatur pola makan? Sumber dan jenis, iya. Frekuensinya, saya puasa juga. Sumber dan jenisnya apa? Prioritas protein. Karbonya dikontrol, iya dikontrol. Lemaknya selektif, iya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat situ. Lalu makannya berapa banyak? Oh, jendela tidak makannya mungkin lebih banyak dibandingkan jendela makannya, memberikan kesempatan kepada tubuh untuk bisa istirahat sejenak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Jadi banyak sekali investasi yang bisa kita lakukan yang nanti akumulasinya akhirnya nanti terjadilah si sehat itu. Kebalikannya juga teman-teman sekalian, sakit itu otomatis akan hadir juga. Jadi mentalitas mengkambing hitamkan dengan mengatakan mana yang lebih bagus, yang ini atau yang ini, yang itu atau yang itu, teman-teman dengan jalanin aja semuanya gitu. Dan teman-teman dalam jalaninnya bertahap aja, santai. Dalam arti apa teman-teman sekalian? Ketika teman-teman menjalankan dengan senang hati, maka balik lagi hasilnya biasanya akan terwujud. Tapi kalau teman-teman menjalankan dengan susah hati, biasanya agak sulit terwujudnya. Kenapa? Karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi, bagaimana supaya biar tidak susah hati dan senang hati dan tidak merasa dibohongi atau tidak merasa terpaksa atau berkorban. Makanya kenapa, balik lagi saya katakan teman-teman sekalian, fondasi daripada sebuah kedisiplinan, kayak kita mau disiplin ya dalam pola hidup sehat, fondasinya selalu adalah pemahaman. Kalau kita paham, pasti disiplin itu akan terselenggara. Dan kalau kita paham, pada saat itu kita akan lakukan dengan senang hati. Nah, pertanyaannya, gimana caranya saya biar bisa paham? Nah, ini makanya dari dulu ngoceh terus, ngomongin terus, ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin itu. Edukasi adalah amunisi daripada yang namanya pemahaman, teman-teman sekalian, ya. Jadi teman-teman dalam memanfaatkan dunia aderai, teman-teman ingat sekali lagi aja caranya gampang tuh ya. Dunia aderai belakangnya tinggal tambahin topik aja. Misalnya dunia aderai bakar lemak, dunia aderai puasa, dunia aderai apalagi yang lain, termasuk juga dalam hal motivasi teman-teman sekalian. Masuk ke playlist ada teori motivasi di sana kan, nanti klik teori motivasinya. Demikian teman-teman sekalian, bicara ngalor ngidurnya balik lagi hanya sekedar untuk motivasi teman-teman di malam minggu ini. Bahwa sekali lagi bersyukur banget teman-teman kita semua masih dikasih kesehatan. Ada istilah yang mengatakan apa teman-teman sekalian? Kualitas diri kita seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain. Semakin kita sehat, semakin bermanfaat. Benar gak teman-teman sekalian? Nah, jadi kuncinya di sana aja. Tapi kalau semakin ibaratnya kita tidak sehat, semakin sakit. Sakit akhirnya menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya adalah kita jadi nyusahin banyak orang. Pertama, susah dari segi biaya, susah dari segi waktu, susah dari segi tenaga orang yang mesti ngurusin kita sakit gitu. Nah, kita yang sakitnya juga, kita susah dari segi perasaan juga. Karena nggak enak ya. Enak. Siapa yang mau ditraktir sakit tadi kan yang saya katakan tadi di awal, nggak ada sebenarnya ya gitu ya. Tapi yang ada teman-teman malah membuat satu investasi cicilan nyicil supaya nanti satu saat sakitnya jadi muncul gitu loh. Gara-gara teman-teman lupa untuk
menyadari bahwa ibaratnya sekarang mumpung masih sehat bukankah sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi ya. Makanan yang enak itu hanya benar-benar bisa kita nikmati enak kalau syaratnya kitanya sehat. Kalau kitanya sakit perut, nanti yang kita salahin si martabak manisnya atau si satenya atau si ayamnya. Nggak enak di sini. Kenapa nggak enak? Yang nggak enak adalah kitanya, bukan makanannya. Ya, jadi teman-teman fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Ingin merubah dunia nggak bisa. Kita bisa rubah dunia dengan merubah cara pandang kita terhadap dunia. Kayak teman-teman ingin mau menikmati makanan, nah kita bisa nikmatin kalau kita punya toleransi terhadap makanan. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, Des, barang tuh nggak ada yang mahal selama kita semua punya kemampuan untuk membelinya. Tapi balik lagi, semua barang rasanya jadi semua barang jadi rasanya murah kalau seandainya kita juga punya kemampuan. Tapi sebaliknya, yang murah juga menjadi mahal ketika apa? Kita tidak punya toleransi untuk membelinya, betul gak, Des? Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hal pola perilaku sehat pun sama, teman-teman sekalian. Jadi olahraga, pengaturan pola makan tadi ya, strategi germas itu ya, mulai dari chemical, mechanical, dan emotional, itu adalah sebenarnya lebih kepada kayak syarat yang harus kita penuhi aja tuh teman-teman. Itu adalah sebuah metode. Tapi substansinya kan adalah kita maunya kan sehat ya. Teman-teman, jadi biar nggak kecewa ya, udah dengerin saya ngoceh tadi udah berapa lama, Des? 15 menit, udah 21 menit ya. Dan tadi padahal Mas Ade, saya udah dengerin Mas Ade dari tadi karena ngomongin giveaway gitu ya, kirain beneran dikasih giveaway, taunya cuma dikasih analogi aja giveaway-nya. Kali ini saya kasih giveaway yang bener aja deh. Satu buat teman-teman di Instagram, satu buat teman-teman di Dunia Adera di YouTube ya, Des ya. Boleh. Nah, jadi nanti di YouTube nanti Mbak Cila yang akan pilih, di Instagram nanti Mbak Desi yang akan pilih ya. Boleh. Setuju, Des? Setuju. Ya, kasih komentarnya kalau bisa ya sesuatu yang menguatkan hati ya buat teman-teman, mungkin juga pengalaman teman-teman sendiri dari mungkin dulu saya pernah menyia-nyiakan kesehatan saya, sekarang ternyata saya jadi punya kesadaran untuk saya mau punya kesehatan lebih baik lagi. Cerita apa aja yang relate, atau mungkin ada klien teman-teman yang merasa mungkin ya dulu teman saya gini sekarang jadi lebih sembuh. Yuk kita cerita success story, di mana apa yang saya sering cerita sama Desi adalah apa? Ketika kita rajin terpapar dengan cerita-cerita orang memberikan kebaikan pada orang lain, termasuk kebaikan pada dirinya sendiri ya. Betul. Hanya cukup mendengar dan menyaksikan. Artinya di sini kan kita baca semua ya komentar-komentar teman-teman tentang suksesnya dari pola hidup sehat gitu ya, betapa memberikan banyak berkah ya teman-teman ya, dibandingkan dengan kalau istilahnya rejeki lah ya gitu ya, gara-gara sehat jadi ada rejeki. Atau cerita itu nanti saya kasih hadiahnya. Hadiahnya adalah sebagai berikut, jeng. Ini ada saya nih di tangan nih, tuh ya. Nah, cuma ini sayanya nggak pakai kain nih, biasanya nggak apa-apa nih ya, kelihatan ininya ya, ini kalau kayak auratnya ya. Ya. Ini ada jaketnya di sini, dan ada hoodie-nya, keren nggak? Ini nggak ada yang bikin, ini bikin sendiri sayanya juga ya. Tuh ya, teman-teman established sejak tahun 1970 nih. Ini kenapa disebut physical culturist? Karena kan kita adalah semua budayawan fisik ya, menggunakan tubuh sebagai media untuk mengekspresikan karya seni kita. Nih teman-teman suka gak ini? Mau gak? Nanti dikasih nih sama Mbak Desi ya. Jadi teman-teman kasih komentar yang bagus, nanti Mbak Desi sama Mbak Cila yang akan milih buat teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat bermalam minggu. Nanti tiap malam minggu kayaknya saya mesti kasih hadiah deh nih biar semangat ya. Oke, dadah.